Assalamualaikum Kameranya manual, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Hari Video ini nanti channel buat Bidan Papuma dokumentasi Mama Sumberjo mau selama cerita hamil ya. sedikit tentang masalah pada ibu hamil Oke, ya. seneng ya. Mau Jadi mandi, ceritanya monggo diutak seperti bajunya, ini Nak. teman-teman. Pokoknya benar-benar menyayat Oke, sudah hati selesai ceritanya. pemotretannya. Subscribe dulu ya Alhamdulillah, teman-teman. sama-sama. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan panjang umur, sehat selalu. Murah rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada waktu sekitar tahun 2022 Bu Eva itu digedor-gedor pintunya ya sama pasien. Itu jam 12 malam. Waktu itu ada musim corona ya teman-teman, masih musim corona. Nah, setelah itu, Bu, tolong dong ibu hamil anak saya ini sesak nafas. Nah, waktu itu udah jantungku udah ini pasti udah pasien corona ini. Ditolong, takut kena corona, nggak ditolong. Nggak munafik ya, bidannya butuh uang juga. Bidannya butuh uang, terus akhirnya oke lah keputusan saya akhirnya saya tolong pakai perlindungan yang lengkap. Nah ternyata ibu hamilnya itu habis dari perjalanan jauh dari Banyuwangi melihat bapaknya yang lagi sakit. Nyampelah di sini kan rumah suaminya ya. Setelah nyampe sini ibu hamilnya itu sesak nafas, batuk, panas, pilek. Jadi corona itu persis kayak kita batuk pilek biasa. Jadi nggak terlalu sesek banget tuh nggak. Akhirnya Bu Eva ke rumahnya berkunjung. Setelah dikasih terapi semuanya normal. Cuma sesak nafas, batuk, panas, pilek. Akhirnya Bu Eva kasih obat sederhana biasa. Sama di nebulizer itu diuap ya teman-teman, diuap untuk mengurangi sesaknya biar nggak terlalu sesak. Guru biasanya saya laris yang pasien ini ternyata itu bu guru teman-teman, bu guru TK, namanya Mr. X lah ya, bukan ibu hamil ini ya teman-teman, ini hanya foto hamil aja. Ini bu ustadzahku. Nah lanjut, setelah itu ibu gurunya itu benar-benar ramah sama saya itu teman-teman. Kalau ngomong nggih Bu, iya benar-benar lantun, sopan, ya ampun mulia sekali ibu ini itu dalam hatiku ya teman-teman. Nah Bu, setelah jenengan nebulizer yang pertama itu saya sesak nafasnya udah berkurang, habis ngomong gitu loh teman-teman. Udah aku terapi juga, ternyata 8 bulan itu bayinya ngajak keluar teman-teman, jadi prematur ya, akhirnya dia berangkat sendiri ke rumah sakit. Habis itu melahirkan itu ternyata ruang COVID full, jadi pulang lagi di rumah. Habis itu ditelepon sama rumah sakit X gitu ya, rumah sakit ditelepon, udah ada kamar Mbak, silakan datang lagi. Datang pasiennya. Setelah itu melahirkan usia kehamilan 8 bulan plus ibunya dengan COVID ya teman-teman, didiagnosa COVID. Nah habis itu yang nungguin dia itu mertuanya, terus mertua laki-laki ya teman-teman. Terus mertuanya itu keluar dari rumah sakit, lihat-lihat lingkungan sekitar. Terus ibu hamilnya itu disuntik itu bagian kepalanya jebret. Ini pengakuan dari tetangganya ya, Bu Eva nggak lihat langsung, nggak nangani langsung. Terus bilang dia sama bapak mertuanya yang laki-laki itu, Pak, aku habis disuntik di bagian kepalaku Pak, gitu. Oh di bagian kepala, iya. Terus setelah dapat 1 jam dari suntikan itu, beliaunya meninggal dunia teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi setelah bayi keluar, bayinya meninggal karena COVID juga. Setelah itu dapat 1 hari
ibunya yang meninggal karena COVID, teman-teman. Nah, kematian mengenai wabah itu dalam Al-Quran sudah dijamin solehah. Ya, meninggal karena wabah itu dijamin solehah. Plus yang kedua, meninggal karena melahirkan juga dijamin mati syahid. Itu jadi ibu-ibunya dapat 2 pahala melahirkan itu ya teman-teman, tapi mengambil nyawanya juga bayinya. Duh, aku benar-benar nangis saja, ya ampun, ibu ini begitu soleh, manggil saya itu begitu santun, tutur katanya, ibu guru sudah mengamalkan ilmunya gitu. Benar-benar wow. Jadi itu cerita sedikit ya, ibu-ibu solehah yang meninggal karena COVID dan karena melahirkan. Ya ampun, semoga nggak ada ibu-ibu lagi yang sampai-sampai mengorbankan nyawanya untuk melahirkan ya teman-teman. Benar dijamin surga, tapi nggak ada yang mau kejadian seperti itu ya. Itu cerita singkat Bidan Eva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini supaya makin berkembang, makin semangat yang bikin konten. Jangan lupa mampir kontrol hamil ke Bidan Eva Sumberjo. Nanti waktu mau melahirkan saya foto seperti ini. Pasar Sumberjo ke timur, teman-teman.